Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus menyatakan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yesus Kristus mengalami penderitaan, disalib, mati dan dikuburkan. Dia lahir dan hidup dalam penderitaan dan mati hanya sekali. Kemudian dia bangkit dengan segala kemuliaannya dari antara orang mati untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus Kristus sudah mengalami aniaya dan penderitaan karena dosa-dosa manusia, membuat manusia memisahkan diri dari Allah karena bujukan iblis, yaitu sejak manusia pertama memakan buah pohon kehidupan yang dilarangnya, lalu jatuh dalam dosa. Manusia tersesat dari Allah karena sudah berbuat dosa dan tidak berkuasa menyelamatkan dirinya, dan semakin jauh dan tersesat dari Allah. Yesus Kristus datang dengan rupa dan gambar Allah, turun ke dunia. Ia dianiaya, sengsara dan menderita di salib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia telah menyatakan karya besarnya. Ia sudah membuat maut dan kuasa kegelapan bertekuk lutut di bawah kakinya. Dan karya penebusan dan penyelamatan orang-orang berdosa semakin nyata bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia membawa kita kembali kepada Allah. Rasul Petrus juga menyatakan bahwa ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Sebab ia adalah anak tunggal Allah Bapa yang Maha Agung, yang berkuasa menyelamatkan semua orang benar dan semua orang yang percaya kepadanya kembali kepada Allah. Air bah pada zaman Nuh dipandang sebagai memisahkan dua kelompok manusia. Air bah membinasakan orang-orang yang tidak beriman, tetapi menyelamatkan orang-orang yang beriman. Menurut Rasul Petrus, air bah itu menggambarkan air baptisan yang menyelamatkan orang beriman dan menjadi hukuman bagi orang yang tidak beriman. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati dan kenaikannya ke sorga menjadi suatu proklamasi kemenangan bagi jiwa yang tertawan. Salib adalah lambang penderitaan, kehinaan dan kematian. Namun Allah mengubahnya menjadi lambang kehidupan dan kekudusan, bahkan kemuliaan. Karena Yesus telah disalibkan, dia mati di dalam dosa bukan karena dia berdosa, melainkan karena dia menanggung semua dosa umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan memandang salib, kehidupan yang telah jatuh dalam dosa adalah kehidupan yang mematikan tubuh jasmani, cukup menakutkan. Di dalam Kristus jiwa kita aman, namun seringkali kita dalam ketakutan. Pandanglah dia yang telah diremukkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita dibenci oleh dunia, kita harus mengalami penderitaan. Di dalam pelayanan dan pekerjaan, kita tidak pernah lepas dari penderitaan. Namun penderitaan yang sekarang menimpa kita hanyalah sementara jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita terima. Kristus yang telah mati menebus kita adalah kabar baik yang harus kita renungkan setiap saat. Injil harus tertanam dalam dan kuat di dalam pikiran dan hati kita yang dikasihinya. Yesus yang telah disalibkan memberikan kita kekuatan bahwa dia masih bersama kita dalam penderitaan. Kita tidak pernah sendiri. Hanya melalui kesempurnaan Kristus kita mendapatkan kekuatan, kematian yang menghidupkan. Kita telah mati bersama-sama dengan Yesus untuk hidup bagi dia saja dan selamanya melayani dia. Di dunia yang berdosa, penuh pendosa dan tidak aman, kasih karunia tetaplah melimpah kepada kita. Perlindungannya tidak akan pernah berubah, sebab ia Maha Kuasa. Kita harus mengerti tentang kematian yang menghidupkan,
bahwa kematian Kristus untuk kehidupan kita di dalam kehidupan baru, untuk menikmati kemuliaan Allah dan selalu saja kagum kepadanya. Ketika kita dalam kondisi paling rendah sekalipun, kita harus tetap hidup dalam kebenaran dan menikmati kemuliaannya. Roh Kudus memampukan kita dalam keterpurukan tetap memuliakan Dia saja dan kita menikmatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa, keselamatan yang Tuhan beri kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, biarlah dalam mengimani karya Allah di dalam Yesus Kristus, kami senantiasa melakukan kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Sepanjang satu hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama